lain. Di sana ketika mereka sudah masuk di sana, hanya bisa keluar ketika ada pertemuan 6 atau 7 bulan, harus tinggal di hutan, di antara orang Indian, di tengah sungai yang besar, sungai Atrato, di tengah para militer, di tengah pemberontak dan semuanya di sana. Tapi di sana gereja Katolik menunjukkan kehadirannya. Kenapa? Tumbuh di tempat-tempat yang tidak terduga, yang tidak ada persepuluhan, yang tidak punya persembahan, teman-teman. Misa hari Minggu hanya untuk 80.000 peso. Itu setingkat dengan apa? 8 kali 5 sekarang. 400.000 rupiah. Sedangkan mereka harus bayar bensinnya itu per galonnya itu 25.000 peso. 25 kali 5 berapa? Bayangkan 25 kali 4 100.000, 125.000 1 galon 4 liter bensin. Besar pasak lebih besar pasak daripada tiang. Karena itu keproki-proki lain harus memberikan bantuan misi untuk mereka seperti itu. Karena itu kemarin sebelum misa pentabisan kami pergi ke toko yang jual mie putih itu, mie yang bisa buat untuk sayuran apa. Saya beli untuk saudara-saudara yang di hutan itu, teman-teman yang kerja di hutan. Itu satu plastik besar supaya mereka bisa di situ mau makan mie, mau tiap hari makan mie, pikir panjang, potong bagi 2 supaya selama 6 bulan 7 bulan mereka bisa lihat mie yang tidak jual di sana. Hal-hal kecil seperti karena di sana tuh ada 4 orang muda yang dengan minim pengalaman misi harus pergi dan berada di antara para pemberontak, di sungai, ular, buaya, dan lain sebagainya. Berapa kali mereka kalau datang ke kota, beli es krim untuk mereka. Duduk dengan mereka, minum kopi, dengar mereka pengalaman misi. Kemarin kami pergi pakai sandal jepit semua. Orang Kolombia tidak pakai sandal jepit masuk mall. Lihat kami muka heran-heran semua. Jangan sampai ini nih mafia atau siapa, mafioso atau siapa. Contoh kecil. Ternyata masuk hanya untuk beli mie. Lucu. Ya, Joko Lilo ada. Mereka dari Sagrada Hati Kudus Yesus. Dia tugas di Bogota, di Usme. Tetapi di pinggiran kota, di juga angka kejahatannya tinggi. Sangat baik, kenal baik. Mereka selalu panggil saya ini apa ya, kapitan orang tua masuk dianggap kapten seperti itu. Joko Lilo, ya nanti saya salami untuk dia. Susternya SSPS. Nanti bulan Juni kemarin sudah, dia sementara libur kalau tidak salah. Dia sekarang ada di Indonesia. Pesta perak kakaknya yang suster. Oke, tidak dapat dihentikan atau dicabut begitu ia mulai berakar. Lihat saja di mana kemartiran dibunuh. Di Ethiopia, di mana saja yang sekarang lihat di negara Afrika. Banyak misionaris sampai sekarang juga harus mengorbankan dirinya. Untuk gereja, untuk banyak orang. Engkau cabut barang ini yang sesawi yang sudah tumbuh, dia akan tumbuh lagi. Akarnya masih di sana. Kau mau hancurkan gereja Katolik karena satu orang dianggap hama, karena seorang imam dianggap berdosa, tidak akan pernah bisa menghilangkan gereja satu kudus apostolik karena dia sendiri yang dirikan. Yesus sendiri. Engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini saya akan mendirikan gerejaku. Petrus, tau tete Petra. Engkaulah Petrus dan di atas batu karang yang sama aku akan mendirikan gerejaku. Dan kuasa maut tidak akan bisa menghancurkannya. Kamu jangan berpikir gereja Katolik akan hancur karena satu imam berdosa, satu uskup berdosa. Saya boleh dipenjarakan, saya boleh berdosa, saya boleh dihakimi. Saya boleh dikatakan tidak boleh mengajar. Gereja Katolik tidak akan pernah hancur. Ya, Romo Joko itu lucu, jadi khotbahnya juga lucu dan suaranya gede, besar. Salam ya untuk Romo Joko.
Joko Lilo kami panggil di sini. Adik baik sekali. Semangat, dia tuh orang semangat sekali. ISJJ mereka, Serikat Hati Kudus Yesus. Teologi inklusi radikal. Lihat inklusi itu teman-teman di sini ya. Sehingga burung-burung di udara dapat bernaung. Oke. Burung-burung di udara dalam literatur Yahudi kuno, dengar baik-baik. Burung-burung di udara dalam literatur Yahudi kuno seringkali merupakan simbol dari bangsa-bangsa non-Yahudi yang dikatakan Gentiles atau orang-orang buangan. Pohon aras hanya menyediakan tempat bagi burung elang raksasa di puncak gunung yang tinggi. Namun semak sesawi yang berantakan dan merambat rendah memberikan keteduhan, perlindungan, dan rumah bagi burung-burung yang kecil yang paling biasa. Inilah anugerah radikal burung-burung di udara. Bagi orang Yahudi dianggap bangsa-bangsa lain. Karena itu ketika Petrus berdiri dalam konsili Yerusalem, di dalam Kisah 15 ayat 7. Sebentar. Halo. Buenas. Muy bien, ellos no están. Ellos están en Torre en Medellín. Regresa martes. ¿Usted está cuidadero? Ya hace unos días me toca cuidar la casa de Leo y de Mabel. Bueno, ¿Listo? Bueno. Listo, oke. Namun semak sesawi berantakan yang merambat rendah memberikan keteduhan perlindungan bagi orang-orang yang dianggap bangsa-bangsa lain, Gentiles, yang tidak seperti orang Yahudi. Karena pohon aras digunakan untuk pembangunan untuk pembangunan Bait Suci Yerusalem. Lambang kemegahan dan semuanya. Ingat di sini. Makanya Santo Petrus bilang, sejak semula aku dipilih di antara kalian supaya melalui mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Buktikan sendiri teman-teman. Di mana? Di Kisah 15 ayat 7. Melalui mulutku bangsa-bangsa lain yang dianggap burung-burung ini mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya, menjadi bagian dari rumah yang satu ini. Pendeta dong, baca kitab suci dengan kejujuran, jangan dengan kemunafikan dan jangan dengan manipulasi ayat untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan saku celana, untuk kepentingan perut kalian. Saya ini kalau hanya pikir uang, bisa monopoli seluruh pewartaan, bisa sambungkan YouTube, bisa sambungkan Facebook, tapi berbahagia, saya sangat berbahagia kalau awam yang membagikan itu. Walaupun awam-awam ini yang sudah punya YouTube, yang sudah monetisasi, saya selalu minta bagi kepada orang miskin dan sampai sekarang belum kirim ke saya WA bahwa mereka dari hasil monetisasi YouTube, Facebook, TikTok, mereka sudah kasih orang miskin, kasih janda, kasih anak yatim piatu, mereka masih pakai untuk mereka punya perut 11-12 dengan proti, dengan pendeta dong. Tolong yang pasang, yang posting semua pengajaran di mereka punya YouTube untuk kepentingan perut itu. Bantu orang miskin. Barang siapa memberikan segelas air segar kepada orang ini, orang kecil ini, karena engkau adalah muridku, engkau telah mendapatkan upahnya. Di manakah engkau ketika aku lapar, aku haus? Tolong. Bukan sementara marah, saya hanya butuh kalian punya hati lebih solidarisasi ya. Bisa partisipasi dengan misi Yesus. Kalau kalian selama retret baru-baru, kami tiap kali makan siang, makan malam, makan pagi, sarapan, kami baca dokumennya Santo Padre tentang bagaimana orang miskin. Semua kongregasi dulu, Fransiskan sampai Yesuit,
Semua dibangun, didirikan hanya karena untuk opsi untuk orang miskin. Jangan rem saya untuk omong kepada mereka yang awam-awam yang baik hati, yang membagikan, yang merepostingkan pengajaran. Tolong, saya tahu bahwa kamu kerja berat untuk edit dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa orang miskin. Jangan lupa jadi tadi sesawi yang bisa menjadi perlindungan, yang bisa mendapatkan sesuatu dari 1 kilo beras. Karena saya yakin bahwa kalian punya, ketika kalian membagikan pewartaan, itu karena kalian juga berpikir tentang orang-orang kecil. Tolong. Kalau tidak bisa bagi lagi pewartaan. Sintesis, ekosistem kerajaan Allah. Sifat disruptif dari tanaman ini adalah prasyarat bagi anugerah yang inklusif. Kultur menghancurkan struktur keagamaan yang kaku dan elitis seperti gulma yang mengambil alih kebun. Ingat bahwa struktur gulma ini, struktur sesawi ini menggantikan struktur aras dalam Yeskiel 17. Kemegahan kerajaan Allah, tetapi lupa berikan naungan untuk orang yang kecil, untuk burung-burung lain, maksudnya untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Kristus. Teologi inklusi, karena tidak tumbuh menjulang tinggi, dahan-dahannya tetap rendah dan dapat diakses oleh siapa saja yang mencari perlindungan. Tetapi bagaimana? Dimulai dari ketidakberartian, 1-2 milimeter. Bukan monumen, melainkan gerakan. Kerajaan Allah tidak pernah dirancang untuk menjadi monumen megah yang dikagumi dari kejauhan. Ia adalah gerakan liar, berantakan dan tidak terhentikan yang hidup dan tumbuh tepat di tengah-tengah kita. Mengubah dunia dari bawah ke atas. Mengubah dunia dari bawah ke atas. Teologi dari bawah. Kalau teologi dari atas itu seperti yang penjajah datang. Tuhan seperti ini, Tuhan seperti ini. Tetapi teologi dari bawah menekankan realitas teriakan tangisan dari umat sampai kepada Allah. Wartakan Yesus yang solider dengan orang-orang kecil. Wartakan Yesus bagi orang miskin dan juga mengambil rupa hamba dan menjadi manusia. Jadilah pewarta yang kunjung rumah orang berdosa. Jadilah pewarta yang kunjung di mana Sakeus yang dikatakan seperti ini, tetapi secara spiritual tidak punya apa-apa. Kunjunglah rumah Simon yang berdosa seperti Yesus. Tataplah Maria Magdalena. Ketika semua orang mau merajam dia, perempuan berdosa, pelacur. Pergilah ke rumahnya siapa? Maria Marta. Ketika orang melalui kedukaan, Lazarus meninggal. Jadilah seperti Maria yang mengoles parfum di kaki Yesus supaya semua yang ada di rumah bisa mencium harumnya. Jangan engkau mengoles sampah di dalam kehidupan seseorang. Jangan kau buang sampah di hidup orang lain. Jadilah seperti Yesus yang terbuka kepada pendosa yang datang. Jadi seperti Bapa yang murah hati, yang ketika anaknya pulang, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa dan aku tidak layak menjadi anakmu. Jadilah seorang Katolik yang selalu berpikir bahwa orang lain bisa berubah, orang lain bisa mentransformasi dirinya, orang lain bisa menghidupi metanoia dalam hidupnya. Jangan jadi orang Katolik yang mengatakan orang lain tidak berubah. Tuhanlah yang mencintai saya, yang berdosa ini. Tuhan memberikan kesempatan saya untuk bertobat, untuk mengubah diri. Tapi Tuhan tidak bisa memberikan orang lain bisa mengubah diri.
Kau Islam buat apa naik ke sini anak dewa? Saya omong dengan orang Katolik. Ya, dia anak dewa Yahweh itu dia pasti bukan Kristen, bukan Yahudi. Itu pasti Islam. Engkau Kristen, tidak ada Kristen, agama Kristen. Tapi kau buka kamera baru saya kasih naik. Kalau kau tidak buka kamera dan jujur, saya tidak mau omong dengan engkau. Janji dulu di bawah, engkau buka kamera. Jadilah orang Kristen yang memberikan kesempatan ke orang lain bisa bertobat. Jangan jadi hakim, jangan jadi hukum moral bagi orang lain. Jadilah Katolik yang bisa mengatakan, Tuhan, seperti yang kau memberikan kesempatan saya untuk bertobat, orang lain pun bisa bertobat dan datang kepadamu dan menjadi baik. Ya anak dewa, kalau engkau naik dan buka kamera, saya kasih naik. Kalau tidak, tidak. Kau type di bawah, kau buka kamera selama omong. Kalau engkau tidak buka kamera, saya tidak kasih naik. Kau type dulu, saya akan buka kamera selama omong. Kalau engkau buka kamera selama omong, selamat datang. Karena baru saya di-report juga oleh orang yang naik di atas dan diam saja. Nah begini nih, saya butuh engkau bilang, saya anak Dewa Yahweh, saya akan buka kamera ketika omong. Kalau dari tadi saya butuh kau kata itu saja. Ini belum mau tulis juga. Tidak usah dilayani orang seperti ini. Jadilah Katolik yang bisa mencari domba yang hilang, dirham yang hilang. Nyalakan pelita, walaupun engkau merasa kehilangan. Engkau bisa nyalakan pelita agar orang lain bisa lihat jalan. Anak dewa, kalau engkau mau buka kamera selama omong, type di iya, saya akan buka kamera selama omong, engkau boleh naik. Kan saya hanya minta itu, engkau bilang iya, saya akan buka kamera selama omong. Selama ada di atas saya buka kamera, itu yang saya minta dari tadi. Berani nggak? Ayo, berani nggak buka kameramu selama omong? Saya sudah capek minta begini, blok saya. Orang yang tidak jujur. Dari tadi saya hanya omong begitu. Dan dia tidak bisa, tidak mampu untuk tulis, ya saya akan buka kamera. Saya mendebak saya, blok saja. Orang tidak jujur. Saya hanya mau omong dengan orang yang bisa juga buka kameranya dan memperlihatkan saya ini seperti apa. Bukan mau lihat kau, buat apa lihat kau? Masa lebih bilang saya mau lihat dia lagi, buat apa? Bukan ini ada yang nonton di sini, supaya tahu kau pemuka seperti ini. Oh ternyata kau benar-benar anak Dewa Yahweh. Kalau tukang tipu ya buat apa, malas lah. Tidak ada guna bagi saya. Ya makanya tadi saya minta, dia bilang, kalau engkau mau buka kamera selama omong, ya saya kasih naik engkau. Tapi kan dari tadi tidak menjawab apa-apa. Kamu mau lihat saya, ya sudah, buat apa blok orang-orang seperti ini, tidak ada guna bagi saya. Karena itu kembali lagi, jangan jadi pemilik surga yang mendeterminasikan bahwa engkau tidak bisa berubah, engkau tidak bisa bertobat, engkau tidak bisa mentransformasi diri. Penjahat saja sampai dengan menit terakhir sebelum mati masih bisa bertobat kok. Jadilah seperti benih tadi, biji sesawi yang tidak dianggap oleh orang lain, yang diinjak sama dengan debu. Tapi bisa juga menjadi inklusi, artinya bisa menjadi naungan bagi orang lain. Orang-orang dari manapun saja, burung-burung di udara yang dianggap
Tidak penting karena orang Yahudi berpikir tentang aras kan di pegunungan tinggi dan di sana hanya hinggap Raja Wali yang punya kemegahan. Anak dewa tirusas RT 6, engkau kesini. Seorang Kristen sejati tidak pernah takut. Baca Matius 10 ayat ke-22. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tetapi siapa yang bertahan akan diselamatkan. Kriteria ini belum untuk kau. Kau masih takut. Saya tidak butuh pewarta yang pengecut. Kekristenan yang pengecut tidak ada guna. Terlalu banyak martir yang meninggal, yang membela imannya tanpa takut. Kalau hanya bilang-bilang supaya RT 6 bisa lihat saya, nanti saya jadi bahaya, ya sudah, buat apa kau di sini? Lu mau debat dengan saya, takut tunjukkan muka, ya tidak ada guna, anak dewa. Engkau tulis di bawah dulu bahwa engkau mau buka engkau punya muka selama debat atau selama diskusi, itu baru saya kasih naik. Kalau tidak, ini kesempatan terakhir. Kalau engkau mau naik, kalau tidak saya langsung blok, karena bagi saya tidak ada guna omong dengan penipu, omong yang orang takut, tidak ada guna. Ya, minta naik bensin. Engkau tadi meminta naik tapi tidak mau naik. Minta naik. Engkau tahu minta naik tidak bensin, Pati? Tidak ada di daftar request dia nih. Saya mau kasih naik bagaimana? Tidak usah undang, dia harus minta naik, teman-teman moderator. Kalian harus mengerti. Kalau dia mau datang, dia harus minta naik. Jangan undang dia, tidak. Kalau tidak ada perintah untuk mengundang, jangan undang siapapun. Tolong moderator, taat sedikit. Ketidaktaatan itu akar dari semua perpecahan. Ya, makanya nggak ada request, kamu moderator nggak usah undang. Ya tulis saya tidak tahu bagaimana, baru diundang, begitu. Tidak mungkin lah kalau dia sudah lama di TikTok tidak tahu cara seperti itu. Oke teman-teman. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita tahu yang keberapa lagi. Jadilah Katolik, di mana orang lain juga bisa mendapatkan naungan dan belas kasih Allah. Jadilah Katolik yang selalu membuka kesempatan kepada orang lain untuk kembali ke rumah seperti anak yang hilang. Tapi jadilah Katolik yang juga seperti anak sulung, yang walaupun mengeluh, sudah begitu lama bertahun-tahun aku bekerja untuk engkau Bapa, tapi seekor kambing pun engkau tidak memberikan kepada saya. Jadilah Katolik yang tidak merasa bahwa seluruh pelayanannya harus mendapatkan imbalan. Berilah tangan kiri tanpa diketahui tangan kanan. Jadilah Katolik yang tahu menjaga mulut kalian, yang punya respek ketika kalian berbicara. Jadilah Katolik, jangan kepo dengan urusan orang lain. Contohnya, kalau saya tidak berhubungan dengan engkau, saya bisa sebut semua nama yang ada di sini. Yang saya ini ada masalah apa dengan mereka? Lalu kenapa mereka omong buruk tentang saya? Saya bisa daftarkan room-room yang omong buruk tentang saya. Nama orang-orang yang omong buruk tentang saya. Tetapi saya ini tidak ada buat masalah dengan mereka. Saya ada buat apa dengan iman rasuli? Iman rasuli, saya ada buat apa dengan engkau saudaraku orang Manggarai? Saya ada buat apa dengan Torna, dengan Soe? Saya ada buat apa dengan keluargamu? Di room-room hanya omong jelek tentang saya. Saya ada buat apa dengan siapa nih satu nih yang tinggal di Roma nih? Dengan Roma Lokuta. Saya ada buat apa dengan kalian?
Saya ada buat apa dengan pada mulanya dengan Loro, dengan saudara Kudeu? Saya ada buat apa dengan kalian? Saya ada merusak apa kalian punya keluarga? Tolong. Tolong. Cukuplah. Katolik yang lain masih membutuhkan pewartaan. Oh ya, Mina lagi, kalau memang dia omong buruk tentang saya ada buat apa dengan adikku Mina? Saya ada menyesatkan berapa orang di kekatolikan. Kalau merasa tersesat, ya saya dengan rendah hati minta maaf. Yang dengar ini sampaikan kepada mereka, saya ada buat apa dengan mereka punya keluarga. Saya hanya buka room, baca kitab suci supaya orang mengerti, oh penafsiran seperti ini, oh sambungannya ke sini. Saya omong ini setelah retret dan pengakuan dosa kemarin dengan uskup. Dan kalau saya bersalah, saya sudah tunjukkan bagaimana harus minta maaf di ruang publik ketika engkau diserang di depan publik. Tolong, banyak orang yang menantikan pewartaan. Baik ataupun tidak baik waktunya, wartakanlah. Kalau TikTokmu bisa diberikan kesempatan untuk mewartakan, wartakanlah Injil. Wartakanlah kabar baik. Kalau mau omong dosa, kita semua pendosa. Tapi jangan jadi hakim untuk mengatakan engkau tidak bisa bertobat. Engkau tidak bisa mengubah diri. Kalau saya mengajarkan di sini sesuatu yang bertolak belakang dengan magisterium, dengan doktrin Katolik, tolong diberitahu. Apakah pendosa tidak diberi kesempatan Allah untuk bisa bertobat? Teman-teman yang lain tidak usah type aneh-aneh di bawah. Biarlah saya ngomong. Akhirnya saya berpikir, Tuhan, kalau begitu buat baik juga tidak boleh. Mengajar untuk orang mengerti kitab suci juga tidak boleh. Serahkan kepada magisterium, kepada pimpinan. Engkau punya kesalahan doktrinal ini. Mulai dari sekarang engkau tidak bisa lagi buka TikTok untuk mengajar ini. Perkara selesai. Saya beri salam untuk Iman Rasuli. Saya punya orang Flores, Manggarai. Tolong, naik ke room ini dan katakan, kenapa engkau omong buruk saya di VT-mu? Saya ada buat apa dengan engkau dan keluargamu? Tolong. Selama ini saya tahan supaya tidak ungkapkan. Tapi setelah omong dengan uskup, mengaku dosa, saya berilah kesempatan saya untuk omong sedikit hal ini. Tidak ada apa-apa catatan kaki. Semua